Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dan kaum muslimin wal muslimat yarhamukumullah, alhamdulillah di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian Ahad pagi. Malam pagi ini kita masuk tema birrul walidaini, wasilatul arham, lanjutan hadis nomor 8. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah, muttafaqun alaihi. Wa makna yunsa'alahu fi atharih ay yuakhkhira lahu fi ajalihi wa umrihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang intinya seorang muslim yang mendambakan, menginginkan rizkinya berkah dan luas serta umurnya panjang, umur yang bermanfaat untuk kepentingan kebaikan. Rizkinya luas, umurnya panjang, maka hanya satu yang dikerjakan di hadis ini, jalin tali persaudaraan. Falyasil rahimah itu menjalin, merajut hubungan kekeluargaan yang agak renggang atau sudah renggang, bahkan putus. Jadi ada benih-benih kerenggangan karena masalah dalam hidup, sehingga terjadi bentik hati. Nah, segera dirajut, dijalin. Yang terbaik orang yang memulai. Wa khairuhuma alladzi yabda. Yang terbaik yang memulai datang, merajut. Jangan menunggu. Lebih-lebih adate orang Jawa biasane sing nom reng tuwa. Nek reng tuwa reng ondam kadang-kadang males, Pak ora. Wong adikku ora mrene sak karepe. Nah, itu diusahakan yang merasa sepuh karena adiknya, keponakannya kok ndak hadir, ada masalah, telalai datangi. Kan ini bagian dari silaturahmi. Orang yang mampu merajut tali persaudaraan yang sudah retak bahkan putus, dalam hadis ini ada 8 keistimewaan orang yang hidupnya rukun, guyub. Jadi fadlu silaturahim, keistimewaan orang yang merajut tali persaudaraan. Nomor setunggal, fi husulil barokah fil umri. Allah memberikan keberkahan
umurnya. Umurnya berkah. Hasil semakin tua tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun, semakin mampu tambah baik. Bukan tambah tidak karuan. Jadi semakin meningkat kebaikannya. Itu berkah umurnya. Segala kebaikan diberkahi Allah di umur orang itu karena menjalin tali persaudaraan. Berarti sebaliknya, orang yang memutus tali persaudaraan, keberkahannya Allah cabut. Dicabut berkahnya. Karena di ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang akhirnya itu la'allakum turhamun. Ketika terjadi persengketaan dua orang manusia diawali dengan hati yang tidak akur, maka segeralah berdamai. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi rahmat Allah tergantung hidup kita dengan sesama saudara itu rukun atau enggak. Kalau hidup kita rukun, rahmat Allah tercurahkan. Kalau enggak rukun, maka rahmat Allah putus, bahkan dicabut. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Rahmat itu ya isinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan sampai keamanan. Itu rahmat. Yang nomor 2, wasi'atur rizki. Allah ruaskan rizkinya. Orang yang silaturahimnya kuat, rizkinya luas, tidak hanya banyak bisa berkurang. Kalau luas itu misalnya di Pekalongan partner kerjanya putus, datang dari Tegal, datang dari luar kota Pekalongan. Jadi jangkauannya Allah luaskan. Yang ketiga, wa hifdzus sihah. Allah menjaga kesehatannya. Ingin sehat, ya orang hidup itu pasti dicuci oleh Allah. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami Allah pasti menguji kamu. Jadi ujian itu pasti, termasuk ujian sakit. Sekalipun sakitnya ringan, masuk angin atau flu, itu bagian dari ujian. Kalau kita rajin menjalani tali persaudaraan, kok misalnya dikasih sakit, segera Allah kasih obat dan kesembuhan. Karena pada hakikatnya yang menurunkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kita ikhtiar berobat ke dokter, ke tempat pengobatan, minum obat, makan yang teratur, ikuti aturan. Itu syariat zahir. Hakikatnya penyembuh penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita sakit, dianjurkan berdoa. Mohon kepada Allah semoga diberi kesabaran, obat dan kesembuhan. Kalau hanya ansih yakin dengan Pak Dokter itu nek ngasih obat cespleng, itu bahaya, bisa menjadi syirik. Punya keyakinan yang menyembuhkan Pak Dokter utawa obat. Bukan. Fa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yasfini. Ni itu aku. Yasfi Allah. Yasfini yang menyembuhkan penyakitku.
Sehingga dengan silaturahim, alhamdulillah Allah kasih kesehatan yang berkah. Nomor 4, wadzikrul hasan ba'dal maut. Namanya terkenal jasa baiknya orang yang sudah meninggal sekian tahun, puluhan tahun, kadang-kadang ratusan tahun, karena jasanya merajut persaudaraan, jadi juru damai dan seterusnya, namanya harum. Pak itu luar biasa. Dengan saudara-saudaranya kalau ada masalah selalu ngayomi, menjadikan rukun keluarga. Nomor 5, waduriyah solihah. Anak cucu soleh, solehah. Ini bagian dari ikhtiar proses agar anak cucu kita soleh, solehah adalah orang tuanya harus rukun. Lebih-lebih suami istri yang punya anak. Ingin anaknya soleh, solehah. Bapak ibune, ayah bundane, umi abine berantem terus tinggal dina tukaran. Angel, rukun, guyub. Itu dzurriyyah. Dzurriyyah itu sampai anak, cucu, cicit sampai ke sana. Sehingga doa yang kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dzurriyyah sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Artinya kan qurrata itu kan berarti kan penyejuk mata. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai bapak, sebagai kakek, nenek, anak kita, cucu kita soleh, solehah, waktu menjelang maghrib sudah siap-siap mau ke masjid untuk ngaji, taat, patuh, adem hati ini kan. Ketika melihat anak seperti itu kan rasanya nikmat. Ini namanya qurrata a'yun. Coba bayangkan kalau kita punya anak yang tidak teratur, maghrib masih kotor, baru main bola, belum mandi, kotor semua, sambil rumah ngamuk minta ini, coba hatinya gimana? Gundah. Itu bagian dari ikhtiar agar anak cucu dzurriyyah kita soleh solehah, pastikan kitanya hidupnya rukun, guyub. Jangan congkrahan kata orang Jawa itu, enggak cocok, apalagi sampai bertengkar. Naudzubillah. Nomor 6, wa taufiqu li taatillah. Allah memberikan kekuatan kepada orang yang merajut tali persaudaraan, kekuatan melaksanakan perintah Allah. Taatnya bagus, taatnya kuat. Ketika ada perintah Allah, dalam hatinya sami'na wa ata'na, siap, aku dengar dan aku laksanakan, aku taati. Seorang hamba yang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, taat melaksanakan perintah, taat meninggalkan larangan. Bahasa lain dalam khutbah namanya takwa. Itu luar biasa. Ghufranaka Rabbana. Jadi Allah mencurahkan ampunan. Ampunan atas segala dosa kita. Ketika ampunan diraih, hamba yang diampuni Allah, maka semakin dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, hajat-hajatnya segera Allah kabulkan. Karena yang menghalangi, merintangi, bahkan menutup terkabulnya doa, diantaranya adalah dosa atau maksiat. Termasuk menutup keberkahan rizki. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan,
min asbabi hirmani rizki adzanbu. Di sana ada kalimat min asbabil aqwa li hirmani rizki adzan. Sebab yang paling kuat dan dominan menghalangi datangnya rizki, berkahnya rizki adalah dosa. Jadi rizki yang membawa keberkahan. Karena kan banyak orang yang bergelimbangan dalam kemaksiatan. Hidupnya suka ganggu orang lain, curang, dusta, tidak amanah, kok kaya. Itu rizki yang tidak membawa keberkahan, namanya istidraj. Wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Semakin kaya semakin sesat. Hidupnya semakin kacau dari segi agamanya. Mungkin orang menilai itu tidak sholat, tidak ibadah, seringnya maksiat kok hidupnya seneng ya. Itu penilaian dohir. Hakikatnya hatinya gersang. Ya, oleh karena itu orang yang merajut tali persaudaraan, taatnya kuat, dosanya Allah ampuni. Ingat kan di surat At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Terus bawahnya yukaffir anhu sayyi'atihi. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah menutupi, menghapus, mengampuni dosa-dosanya. Karena taat tadi. Yang nomor 7, wa hifdzul awqat minadhiya. Allah jaga waktu hidupnya ini, pagi, sore, siang, malam yang 24 jam, semuanya bernilai ibadah, tidak ada yang sia-sia. Tidurnya ibadah, bangun, makan, minum, mandi, olahraga, dan seterusnya, ibadah semua. Tidak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. 24 jam ibadah. Karena apa? Itu merajut tali persaudaraan, niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Saya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek nenek di rumah, ngurusin anak, ngurusin cucu, antar jemput sekolah, masak, dan seterusnya kegiatan rumah yang bapak-bapak kerja keluar, pastikan itu semua niatkan lillahi ta'ala. Kerjanya semakin capek kerja itu, lembur-lembur, dosanya diampuni. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, kecapean kerja yang ikhlas untuk ngurusin keluarga itu mengampuni dosa-dosa. Jadi ada dosa yang dapat diampuni dengan capeknya kerja. Kalau dengan sedekah, dengan salat belum terampuni. Setelah dengan kerja capek itu baru diampuni. Jadi waktunya bermanfaat. Yang terakhir wasyu'ur bisa'adah wa tuma'ninah wasurur. Rasanya bahagia. Bahasa Jawanya adem, ayem, tentrem, nikmat. Wa kullu hadza yakunu bifadli silatil arham. 8-8-nya ini ada dengan silaturahmi, menjalin tali persaudaraan. Hadis nomor 9, anhu ayat Nabi Hurairah radhiyallahu an Anas radhiyallahu an qala kana Abu Thalhah aktsarul ansari bil Madinah malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha
wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birroha wa takhiraha ma indallahi ta'ala. Fadhha ya Rasulullah haitsu arakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqribihi wa bani ammihi muttafaqun alaihi. Ini kisah seorang sahabat yang sami'na wa ata'na pada saat mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi Abu Talhah adalah seorang sahabat Ansor di Madinah, kaya, banyak kebun kurmanya. Di antaranya kebun kurmanya ada di depan masjid Madinah. Sekarang sudah tidak ada berarti. Sudah jadi masjid. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya paling mencintai harta saya adalah kebun kurma Bayruha yang di depan masjid panjenengan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Lan masuk ke fi'il mudhari itu artinya sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan, kebajikan yang sempurna sebelum meninfakkan harta yang kamu cintai. Sedangkan harta yang aku cintai terbaik adalah kebun kurma di depan masjid panjenengan. Rasulullah sering masuk ke kebun ini, makan kurmanya dan minum airnya, air sumurnya. Jadi aman, tidak dimasak ya, langsung diminum air sumurnya. Kata Rasulullah, bagus. Kata Abu Talhah, ini akan saya infakkan. Monggo panjenengan ambil, silahkan. Kata Allah, bagus, harta yang bagus. Apa pesan Rasulullah? Sebaiknya kamu bagi dulu dengan keluargamu. Akhirnya Abu Talhah siap, ya sudah, aku kerjakan ya Rasulullah. Jadi kebun kurma itu akhirnya tidak jadi diwakafkan untuk kepentingan, tapi disedekahkan qassamaha, dibagi-bagikan kepada sanak kerabatnya. Dari hadis ini memberikan satu petunjuk bagi kita bahwa
Kita misalnya tokoh masyarakat, takmir masjid, ada orang datang mau wakaf. Kalau ikut Rasulullah seperti ini katanya, keluargamu dulu dipikirkan. Nek keluargamu is oke, baru selesai untuk wakaf. Jangan sampai kita wakaf kepentingan sosialnya luar biasa, tapi keluarganya terbengkalai. Tuh. Karena urutan orang infak itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di surat Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Baru wal yatama wal masakin al ayah. Sanak kerabat dulu. Kadang-kadang hari ini maaf, mungkin karena belum paham agama benar, ketika teman yang minjem kasih, teman hutang kasih, minta kasih. Sementara ketika saudaranya datang, adiknya datang, kadang-kadang ditolak. Karena teman sudah begitu akrabnya, seperti saudara, sehingga cangcung-cangcung dengan teman. Tapi dengan adiknya kadang-kadang medit. Nah, ini amal yang tidak lillah. Karena kita harus dzawil qurba dulu. Istihbabul infak min ahsanil amwal wa ahabbuha ilan nafsi. Sangat dianjurkan menginfakkan harta yang paling bagus, yang masih dicintai. Maaf, kalau dalam keluarga misalnya ibu-ibu masak, mau ngasih tetangga, itu bukan sisa. Memang dari awal, misalnya mau bikin sop ayam, ngasih tetangga, bikin 5 porsi, bikinnya 6. Yang 1 kasihkan tetangga. Bukan kok nek turah gampang enehke, ndak. Memang betul dari awal sudah diporsikan. Terus dipintaki dari awal. Wa anna kamalil fadli la yahsulu illa bidzalik. Kesempurnaan dalam amal hanya diperoleh dengan itu yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berarti ora ana wong aweh setengah pakaian setengah pakai kok. Ya baru nek ngasih. Ya. Sekarang umumnya kan nek awake dhewe ora cocok baru ngenehke wong. Yang kedua, fadlu sahabah radhiyallahu anhum. Wa minhum Abu Thalhah. Wa sur'ata istijabatihim li amrillahi ta'ala. Jadi keistimewaan seorang sahabat Nabi, lebih-lebih Abu Thalhah, sangat sami'na wa ata'na. Mendengar ayat lan talalul birra, langsung ya Allah, hartaku yang paling ku cintai itu. Langsung ditawarkan kepada Rasulullah. Kalau umat Islam hari ini mampu mengamalkan hadis ini, mengikuti Abu Thalhah, seluruh kegiatan sosial yang digeluti kaum muslimin turah-turah dana. Masjid turah dana, rumah yatim turah dana, semuanya turah-turah dana. Karena apa? Orang akan bruk-bruk yang terbaik dikasihkan. Bukan sisa-sisanya. Tidak pakai persen-persenan lagi. Dan ingat, sekecil apapun infak yang dikeluarkan, Allah pasti ganti. Di surat Saba itu disebutkan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, Allah pasti mengganti dengan ganti yang lebih berkah. Gantinya urusan Allah.
Tidak harus ngasih uang diganti uang. Ngasih sembako diganti sembako, enggak. Kalau gantinya pas yang diberikan, kita kadang-kadang malah bingung. Jadi kan ngasih sego 1 bungkus sama orang, diganti dalam ini kan 700 lipat, dapat 700 bungkus dikasih orang lagi, mau diapain? Gantinya 1, tadinya punya anak atau cucu rewel. Kalau lulus sekolah mulet, belajar mulet, ngaji mulet, setelah orang tuanya sedekah infak, anaknya nurut, itu ganti. Yang ternyata bisa bangun kasih, nggak bisa tahajud, setelah sedekah bisa tahajud. Yang ternyata sakit-sakitan, sekarang sehat. Ganti. Ingat doa malaikat setiap pagi. Bagi orang yang ingat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, pagi ini, jam ini, berikan pengganti terbaik orang yang infak. Sebenarnya yang kikir di mana? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebangkrutan, kepailitan orang yang pagi ini tidak mau infak. At-tasji tafwidu ahlil fadli bitauzi'il miras wa sarfis shadaqat fi wujuhil khair. Orang yang punya keistimewaan menyerahkan harta warisannya. Itu harta warisan itu kan masih hidup, kalau dia mati kan jadi milik ahli waris. Ketika dia masih hidup, misalnya itu punya saya, itu pas Abu Thalhah radhiyallahu an, dibagi-bagi kepada keluarganya. Tidak harus nunggu mati. Dan nunggu mati biasanya diwaris itu rame dan seterusnya. At-tasji ala fil khair bisana alal fa'il wa syukruhu ala amalihi wa idharur ridho wasrudihi. Memberikan semangat kepada orang yang berbuat baik. Tadi Rasulullah, bagus hartamu istimewa. Bagus. Nah, setelah itu Rasul sampaikan, coba bagikan kepada saudara-saudaramu dulu. Jadi diterima. Maaf, nek cara Jawa niki dialem. Atas nikmatnya, alhamdulillah kamu bisa beramal, semoga bermanfaat, berkah. Diberikan semangat. Senang, bahagia kamu dapat ngasih. Tidak pernah diterima, tapi silahkan perhatikan dulu keluargamu. Aulan nas bil ihsan ilaihim dzawul arham summa man dunahum idza kanu muhtajin wa illa fadul hajjah aula min ghairihi. Manusia yang didahulukan ketika kita mau berbuat baik adalah sanak kerabat, baru yang lain ketika yang lain membutuhkan. Bagaimana kalau sama-sama membutuhkan? Monggo dibagi-bagi. Butuh semua, keluarga butuh, tetangga butuh. Karena keadaan sangat sulit semua, silahkan kita yang punya kelebihan dibagi, diporsikan berapa-berapa. Mek resen kabeh. Tuh. Satu hadis lagi. An Abdillah ibni Amrin
Ibnil As radhiyallahu anhuma qala Akbala rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka alal hijrah wal jihad abtahil ajra minallahi ta'ala faqala halaka min walidaik ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fayabtaghi al ajra minallahi ta'ala qala na'am qala farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma muttafaqun alaihi. Hadza lafdhu Muslim wa fi riwayatin lahuma jaa rajulun fasta'dzanahu fil jihad qala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis kisah nyata. Seorang lelaki datang menghadap Rasul, menawarkan dirinya dengan semangat untuk ikut jihad demi mendapatkan ridho Allah. Jadi abtahil ajra minallah. Rasul balik tanya, bapak ibunya masih ada? Ada, kedua-duanya masih hidup semua. Kamu ingin pahala? Ya, sekarang jihadlah. Kamu pulang, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Openi bapak ibumu. Artinya apa? Ketika jihad di luar sudah ada yang nangani, sedangkan orang tua di rumah sendiri, orang tua sendiri di rumah tidak ada yang nangani, diutamakan orang tua sendiri. Jadi tidak kafiran, karena jihad itu kan yang sifatnya umum, itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang nangani, gugur yang lain. Mungkin sahabat ini punya orang tua, masih hidup, dan akhirnya pulang, berjihad, berbakti kepada orang tuanya. Jadi wa annal hijrah wa ingkanat wajibah lakin hakul walidaini aujaba fakudima alaiha. Jihad wajib, berbakti kedua orang tua juga wajib. Dahulukan kepada kedua orang tua dulu. Dahulukan dulu. Hadza idza kana yaqduru alal muhafadzah ala dini fi maqamihima wa ila wajabat al-hijrah firaron. Ini karena ketika berjihad untuk berjuang sudah ada orang lain yang menangani. Kalau sama-sama pentingnya bisa dipertimbangkan. Takdimu birrul walidain. Takdimu birril walidain alal jihad. Li'anna birrahuma fardu ainin wal jihad fardu kifayah. Mendahulukan jihad ngurusi orang tua. Karena itu fardu ain. Yang wajib anak, ya kan? Sedangkan jihad ke medan perang, jihad menegakkan agama secara kolektif itu fardu kifayah. Kalau yang lain sudah ada yang menangani, berarti kita tidak usah ikut. Karena kita ngurusi orang tua. Hadza fi hali qaul jihad fardu kifayah wa ila ta'ayyana. Nah, ini kalau memang jangan itu fardu kifayah. Nah, kalau sama-sama fardu ain dipertimbangkan. Berarti kalau sama-sama fardu ain, yang punya orang tua di rumah sepakat kumpul,
Siapa yang mau ngopeni satu, yang lain ikut jihad. Jadi tetap tidak dibiarkan. Lebih-lebih orang tua yang sudah jumbo-jumbo. Nah, sebagai penutup, laisal wasil bil mukafi walakinil wasil alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha rawahul Bukhari. Orang yang merajut, menyambung, menjalin persaudaraan itu bukan membalas pemberian. Dia datang ngirim Lebaran misalnya atau hari apa ngirim, jenengan datang ngirim lagi balas, enggak itu. Tapi apa? Orang yang ada keregangan hubungan, renteng, jargonnya renteng, kita sambung, kita rajut datang. Ini namanya wasil, penyambung tali persaudaraan. Kalau kita sudah akrab, sudah rukun, sudah sering temu bareng-bareng, itu bukan wasil lagi. Ya keakraban ini kan ramah tamah kok, biasa temu. Ya. Kesimpulannya, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, untuk meraih keberkahan hidup, termasuk dalamnya bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam segala macam kebaikan, umurnya berkah, rezekinya berkah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, tetangganya juga baik-baik sama kita, ringkese fit dunia hasanah. Mari rajut tali persaudaraan, hidup yang guyub rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sing rukun, sing guyub, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantu membantu, silih-silian, utang-utangan, sing beres sesuai dengan aturan agama. Ingat, jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.